Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Pelajaran seputar haji itu akan menjadi lebih paham kalau kita lihat realitanya. Artinya kita lihat bendanya, terus kita langsung mempraktekannya. Kita harus pengenalan dulu apa yang ada di dalamnya, nanti baru kita praktek dari awal. Baik, kita perhatikan dulu ini murabbak persegi 4. Ini kalau ada ininya, ini namanya Hajar Aswad. Kenapa ada ini? Ini adalah tanda standar awal mau umroh. Itu ada ini hanya kemudahan saja. Kemudahan kalau di Mekah itu di sana ada lampu hijau. Jadi ini kibal sejajar dengan apa itu lampu hijau. Makanya dibikin gini. Karena di sini nggak ada lampu hijaunya, maka dibikin gini. Jadi kalau Anda mulai start untuk menjalankan umroh, kalau kita hanya kayak gini kan kesulitan. Mungkin orang melihatnya gini kan sejajar kan gitu kan. Padahal bukan sejajar. Sejajarnya adalah yang dijadikan tolak ukurnya adalah ini. Bukan ininya, tapi ininya, Hajar Aswadnya. Makanya larinya ke sana. Paham ya? Nah rata-rata orang-orang umroh itu nggak begitu, dia nggak pahamnya. Di sini tuh sudah bilang begini, Bismillah, Allahu Akbar. Nah ini salah. Ini berarti belum standar, belum start. Awal itu belum. Harusnya dari sini ini. Makanya dikasih ini. Ini adalah start. Jadi orang lihat kan kok di sini kan harusnya kan ke sana gitu kan. Nah itu kan tidak pas di situ. Ini namanya Hajar Aswad. Ini yang di sininya ini namanya rukun Yamani. Ini namanya rukun Yamani. Di fikih dibahasakan namanya rukun, ini rukun Yamani. Biasa di situ ada Hajar Aswadnya. Ya, nanti kita kenalkan dulu. Ya. Terus ini Hijru Ismail, tapi penamaan Ismail ini masih diselisihkan. Kita nggak bahas itu, tapi kita katakan ini namanya Hijr, adalah termasuk Ka'bah. Makanya Ka'bah yang sekarang ini belum sempurna. Ini harusnya berdirikan tinggi semisal murabbak itu. Tapi laulah hadisu ahdin bi kufrin la hadamtul Ka'bah, tak hancurkan Ka'bah dan saya akan bangun seperti qawaidnya. Ini belum sesuai qawaidnya Ibrahim alaihissalatu wassalam, namanya Hijr. Jadi orang sholat di sini sama aja sholat di dalam Ka'bah, tapi orang rebutan sholat di sini. Tapi ulama Saudi untuk sholat wajib gak bakal bisa masuk sini. Kalau sholat sunnah masih bisa karena masih ada perselisihan di antara para ulama. Ini namanya Hijr Ismail ya. Ini persis ada pintunya juga. Terus lari lagi. Ini namanya apa? Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ini namanya maqam. Ya di sana masih kelihatan tricaknya, memang ada tricaknya. Di situ memang ada. Ini namanya maqam Ibrahim. Dikenalkan dulu. Jadi itu Hajar Aswad, ini maqam Ibrahim. Nah, di sana minum Hajar Aswadnya itu di bagian belakang. Ingat selesai tawaf kan sholat 2 rakaat kan? Nah itu di belakangnya maqam Ibrahim. Di belakangnya maqam Ibrahim.
Orang kok sholat nang kini, sholat nang kini iki jenenge apa? Bukan di belakang, tapi di depannya makom Ibrahim. Ya, ini namanya makom ya. Bisa kebayang ini? Baik. Di sini namanya sofa. Kita mulai nantinya dari sholat di belakang makom Ibrahim, terus kita ke tempat-tempatnya Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Setelah itu nanti kita lihat ini namanya Bukit Sofa. Bukit Sofa tetap tinggi ya, tinggi. Ini cuma gambarannya aja. Kita ke Bukit Sofa. Ini namanya sofa kan? Ada tulis sofa. Kita naik, namanya sofa. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini pengenalan dulu nanti. Ini kenapa kok ada ini? Nah, ini adalah di hadisnya namanya Batnul Muhassir, lembah. Jadi sana itu tinggi, sana tinggi. Ini lembah. Lembah itu bagian bawah. Kan di sana datar tinggi, sana dataran tinggi, ini lembah. Dikasih hijau gini, Sapa Hajar ya, itu lari kecil. Kenapa lari kecil? Karena ini datar. Kenapa kalau pas di arah sana nggak lari, nggak jalan cepat? Karena itu tanjakan. Nah, makanya syariatnya ketika sa'i itu kita lari-lari ke jalan cepat ketika ada ini. Kenapa dikasih ini? Alhamdulillah ulama Saudi itu ngasih kemudahan. Yang sekarang kan sudah dibangun nggak kayak dulu lagi, tapi dikasih tanda hijau. Tanda hijau itulah berarti kita namanya apa? Sa'i yang harus ada larinya. Jelas ya, ini lari kita sampai di sini. Nah, kalau sudah sampai hijau ini berarti sudah kita jalan biasa lagi sampai ke Bukit Marwah. Ini Bukit Marwah di sini. Nah, ini Bukit Marwah. Jelas ya? Jelas, ini namanya Marwah. Nah, kalau sudah dari Sofa ke Marwah, berarti hitungannya berapa? 1 hitungan. Nanti kita contohkan lagi insya Allah. Udah jelas ya? Kenapa ada hijau-hijau tadi? Jelas insya Allah. Kita langsung ke mana? Ke Jumroh. Ini namanya Jamarot. Namanya apa? Jamarot. Ini pasnya di sini Aqobah. Harusnya. Cuma karena ini kan menggampangkan aja. Tapi intinya ada 3 Jamarot ya. Jamarot ula, wusto, Aqobah. Ya ini. Yang Aqobah itu di fikih adalah mendekat ke Ka'bah. Berarti ini harusnya di sono. Ini harusnya wusto, ini harusnya ula. Orang Indonesia tinggalnya di sana, di daerah sana. Jadi kita kalau di Mina ya, di Mina itu berarti daerah sana. Kita itu jalan melempar jumroh, nih 7, ini 7, ini 7. Berarti itu Aqobah, ini wusto, ini ulah. Terus kenapa kok di sini? Ini ketika di tanggal 10 nanti, di tanggal 10 ketika bermalam di Muzdalifah. Jadi Muzdalifah tanggal 10 pagi Dzulhijjah berangkat. Nanti di sini ada pelemparan apa? Jumroh. Melempar jumroh ya. Udah, lempar jumroh ya nanti ini 7 kerikil ya, dilempar dari situ harus dimasukkan ke lubang
ini. Ya, ke lubang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Selesai toh? Wes, paham insyaallah ini? Ini pengenalan ya. Paham insyaallah ini tempat-tempat yang harus dipahami oleh kita. Dari itu Ka'bahnya, Safa Marwahnya, ini namanya jamarotnya. Wes, deal ya? Paham?